Otoritas di dalam Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Matius 10 ayat 1. Pengenalan akan diri sendiri menjadi amat penting tatkala kita dilahirkan kembali melalui Kristus. Sebab Alkitab menyatakan bahwa ada perubahan yang dahsyat ketika kita menjadi milik Kristus. Kita paham bahwa barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Lebih daripada itu, Alkitab menyatakan di Efesus 2 ayat 5 dan 6. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ayat ini bukanlah berbicara mengenai fakta yang akan Allah kerjakan, tetapi fakta yang Allah telah lakukan. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tempat penuh otoritas, dan kita juga didudukkan bersama-sama dengannya. Kita telah mati bersama Kristus dan kita telah dibangkitkan pula bersama Kristus. Syukur kepada Allah yang memberikan kita otoritas melalui Yesus Kristus. Inilah kebenaran yang harus kita pahami. Seperti otoritas yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, demikianlah otoritas itu menjadi milik setiap orang percaya. Sebelumnya harus dipahami terlebih dahulu bahwa dalam perjanjian lama, Allah seringkali mengurapi hamba-hambanya dengan kuasa, sehingga mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa, seperti kekuatan fisik yang dimiliki oleh Simson. Hakim-Hakim 14 ayat 5 dan 6. Dalam perjanjian baru, Allah masih saja melakukan hal yang sama, meskipun kekuatan itu bukan terletak di fisik, tetapi di dalam roh kita. Lantas, apakah otoritas itu? Kata Yunani untuk kuasa adalah exousia, yang lebih tepat bila diterjemahkan dengan otoritas. Apakah bedanya kuasa dengan otoritas? Misalnya di jalan yang penuh sesak dengan kendaraan, tampak seorang polisi sedang mengatur lalu lintas. Polisi ini diberikan wewenang oleh pemerintah untuk mengatur lalu lintas, termasuk memberhentikan kendaraan. Tidak heran bila hanya dengan mengangkat satu tangan saja, maka truk besar yang melaju di depannya dapat berhenti mendadak. Inilah yang disebut otoritas. Jadi, otoritas adalah kuasa yang didelegasikan. Begitu juga dengan orang percaya. Mereka diberi wewenang atau otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking. Lukas 10 ayat 19 menyatakan, "Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Ular dan kalajengking adalah lambang dari kuasa kegelapan. Benar, kita diberi kuasa oleh Allah untuk mengalahkan iblis dan antek-anteknya. Kalau Anda mengerti kebenaran ini, janganlah takut bila berhadapan dengan iblis dan pekerjaannya, misalnya orang yang kerasukan setan, karena Allah telah memberikan kita otoritas untuk mengalahkan mereka. Ingat, Tuhan memberikan amanat kepada kita, yang salah satunya adalah mengusir setan-setan di dalam nama Yesus. Markus 16 ayat 17. Sadarilah bahwa kuasa Allah ada di dalam kita, supaya kita tidak takut berhadapan dengan kuasa kegelapan. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Amin.